Benar bahwa sekarang ini di era pandemi ini importnya lebih besar dari sisi orang itu individu lebih banyak beli barang import justru bukan di dalam negeri. Jadi ini yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah untuk bukan sembarang pembatasan import ya, tapi harus ada equal antara di dalam atau di luar. Kalau sekarang kita beli individu itu nggak kena pajak, tapi kalau yang importir yang masukin barang itu kan kena pajak. Nah jadi mungkin juga perlu dipikirkan bagaimana supaya satu melindungi usaha domestik ya, tetapi tetap menjaga mutu ya. Nah yang kedua, sekarang nih pelaku e-commerce kan sudah banyak, jadi pemerintah nggak perlu lagi bikin e-commerce, karena kemarin saya dengar beberapa departemen tuh malah bikin e-commerce sendiri, nah malah jadi bikin persaingan dengan swasta kan. Menurut saya nggak usah, tapi yang mereka lakukan adalah bagaimana justru mensertifikasi dari UKM supaya itu mutunya sesuai ya. Yang kedua, insentif yang tadi saya sebutkan, misalnya contoh nih KUR itu kredit usaha rakyat yang sekarang diberikan, itu subsidinya mau dagang, mau pertanian, mau industri itu sama subsidinya. Nah, kalau mau kasih insentif harusnya industri atau pertanian itu harusnya subsidinya lebih gede dari perdagangan dong. Jadi ada orang itu akan berlomba-lomba untuk mendapatkan insentif untuk ke arah industri atau pertanian. Nah, ini yang menurut saya belum skemanya belum dibuat secara baik. Oleh karena itu, ke depan menurut saya dengan era pandemi ini harus mulai merubah bisnis model dari UKM kita. Jadi satu insentif yang pertama, yang kedua adalah pembinaan ya, karena sekarang ini pembinaannya belum optimal. Kebanyakan mereka itu hanya komoditas politik gitu loh. Jadi kalau ada mau pilpres ya atau mau apa pilkada misalnya itu baru UKM seolah-olah diperhatikan, tapi setelah itu nggak ada sustainability. Nah jadi menurut saya harus ada sustainability di dalam mengawasi UKM agar mereka meningkatkan mutunya ya. Jadi kalau kita lihat di negara seperti Jepang, Korea Selatan itu UKM itu benar-benar menjadi bagian dari supply chain atau global value chain, sehingga mereka kontribusinya cukup besar dalam perekonomian ekonominya gitu. Nah kita ini kontribusinya besar nih 60%, tapi kalau cuma dagang itu kan belum berarti secara ekonomi bagus gitu, malah bisa menimbulkan import yang makin tinggi kan gitu. Nah ini yang menurut saya harus dilakukan. Nah lantas menurut Bu Afi untuk mensejahterakan lagi UMKM kita ini dengan adanya mega merger antara Tokped dan juga Gojek ini, apa nih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh kedua raksasa teknologi ini? Oke, jadi kalau mereka sendiri sebenarnya sejauh ini sudah memberikan kontribusi banyak ya, karena mereka membuka lapak-lapak buat UKM untuk memasukkan barangnya. Hanya memang mereka tetap akan menseleksi mana kualitas yang boleh masuk atau tidak. Nah, masih banyak UKM kita yang belum bisa masuk ke Gojek atau Bukalapak karena kualitasnya itu belum bisa menjamin ya, karena mereka juga tidak mau orang itu membeli komplain dan akhirnya komplainnya kepada Gojek dan Tokopedia kan, karena sebenarnya mereka kan hanya sebagai seolah-olah kan showroomnya saja gitu, tetapi kan kalau bermasalah kepada mereka maka mereka harus jaga mutu. Nah oleh karena itu disinilah mutu itu harus dijaga satu oleh pemerintah. Nah pemerintah bisa menggunakan swasta atau pemerintah sendiri, tetapi anggarannya sebaiknya untuk itu gitu, karena setiap departemen itu ada loh anggaran untuk UKM gitu loh, tapi sejauh mana itu bisa berkontribusi beneran kepada UKM itu yang mungkin perlu dievaluasi kembali gitu. Oke. Nah kalau terkait dengan harga Bu Afi, kita kan ketahui ya kalau memang produk-produk impor yang kita ketahui membanjiri e-commerce kita itu jauh lebih murah ya, dan juga kalau dari sisi kualitasnya tadi sudah kita bicarakan juga, ini juga sebenarnya ya sangat bagus sekali begitu barang-barang impor ini. Ibu Afi nanti melihatnya mungkin dengan adanya mega merger antara Gojek dan Tokped ini, apakah mungkin akan lebih terpacu lagi nih UMKM kita untuk meningkatkan lagi kualitas dan juga untuk dari segi harganya agar bisa lebih kompetitif ke depannya? Jadi kan masalahnya di demand ya. Kalau demandnya makin tinggi ekspektasinya terhadap barang, ya otomatis UKM kita bisa nggak laku barangnya kan gitu. Nah oleh karena itu memang di sini Tokopedia dan Gojek juga perlu mungkin memberikan masukan kepada UKM khususnya di riset-riset mereka, karena menurut saya mereka tuh punya big data atau artificial intelligence yang bisa membantu UKM untuk memberikan arah gitu ya. Karena kan UKM kita kan tidak boro-boro punya big data gitu, tapi sebenarnya Gojek dan Tokopedia bisa membantu untuk memberikan informasi bahwa arah barang itu ke depan seperti apa, sehingga nanti UKM kita itu bisa diarahkan oleh pemerintah pada situasi yang dibutuhkan sekarang gitu, sehingga akan terjadi perubahan inovasi dan kreatif. Jadi nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.